Salam Rahayu. Mari sejenak kita menundukkan riuh pikiran, mengendurkan napas, dan memberi ruang hening di dalam dada. Pada detik ini, izinkan batin menjadi telaga yang tenang, agar rahasia leluhur dapat menyapa tanpa gaduh. Tidak ada paksaan, tidak ada penghakiman, hanya kesiapan untuk mendengar bisikan halus yang kerap terlewat oleh kesibukan dunia. Jika hati telah teduh, gerbang ini akan terbuka dengan sendirinya, membawa kita melangkah ke wilayah yang lebih dalam dan sakral. Khodam para wali bukanlah bayang-bayang yang mencari sorotan, melainkan energi suci yang bersemayam pada kebersihan niat. Ia tidak hadir untuk dipamerkan, tidak pula untuk dipanggil dengan ambisi. Energi ini mengenali wadah yang jujur, menimbang kejernihan rasa, dan menetap pada jiwa yang selaras. Karena itu, keberadaannya sering terasa sebagai tuntunan lembut, bukan dentuman keajaiban. Ia bekerja senyap, namun tegas, menata langkah agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Weton kerap disalahpahami sebatas hitungan kalender, padahal ia adalah sandi kosmik yang memuat ritme alam dan karakter batin manusia. Di dalamnya tersimpan potensi getar yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bersikap. Ketika weton dibaca dengan kesadaran, ia menjadi peta untuk memahami diri, bukan label untuk meninggikan diri. Dari sinilah kita belajar bahwa waktu kelahiran membawa pesan, namun pilihan hiduplah yang menentukan arah. Mengapa hanya sebagian orang yang diselaraskan dengan khodam para wali? Jawabannya terletak pada frekuensi hati dan pikiran yang seimbang. Keselarasan ini tumbuh dari niat yang lurus, ketekunan menjaga laku, serta kesediaan belajar dari salah. Energi kewalian tidak tertarik pada kegaduhan ego. Ia memilih kesabaran, kejujuran, dan welas asih yang konsisten. Ketika batin selaras, pintu pendampingan terbuka tanpa diminta. Ada tanda-tanda umum yang sering dirasakan oleh mereka yang berada dalam bimbingan energi luhur. Intuisi menjadi tajam tanpa merasa lebih benar, ketenangan hadir saat masalah datang, dan keputusan diambil dengan jernih. Bukan berarti hidup tanpa ujian, justru ujian hadir untuk mematangkan rasa. Dalam kesunyian, arah terasa jelas, seolah ada tangan halus yang menuntun langkah agar tidak terjerumus. Namun perlu diingat, potensi ini adalah amanah, bukan panggung kebanggaan. Kesombongan sekecil apapun dapat mengaburkan kejernihan dan membuat energi menjauh. Tanggung jawab spiritual menuntut kerendahan hati, disiplin laku, dan kesediaan membersihkan niat setiap hari. Semakin besar potensi, semakin halus pula ujiannya. Disinilah kebijaksanaan diuji, bukan kekuatan yang dipertontonkan. Kini, setelah gerbang ini terbuka, mari kita melangkah dengan sikap eling. Periksa weton Anda dengan tenang, tanpa tergesa, dan tanpa membandingkan. Daftar yang akan dibahas bukan untuk mengotak-ngotakkan, melainkan untuk mengajak memahami potensi diri. Jika hati tetap bening, apapun hasilnya akan membawa manfaat. Bersiaplah menyimak, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sabtu Kliwon sering disebut sebagai Brahmana di antara weton, namun sebutan ini kerap disalahpahami. Banyak yang melihatnya keras, berat, atau penuh tekanan hidup. Padahal, di balik kesan itu, tersimpan kedalaman yang kokoh, seperti tanah yang memikul gunung tanpa mengeluh. Weton ini membawa getar tanggung jawab besar, membuat pemiliknya tampak tegas, kadang dingin, namun sesungguhnya berakar kuat pada keteguhan batin. Karakter Sabtu Kliwon, laksana paku bumi yang menancap dalam. Hatinya tidak mudah goyah oleh sanjungan atau celaan. Ketika menghadapi persoalan, ia memilih diam untuk menimbang, bukan tergesa bereaksi. Keteguhan inilah yang disukai para wali karena dari ketenangan lahir kebijaksanaan. Sifatnya mungkin tidak banyak bicara, namun sekali melangkah, arah yang dipilih jarang melenceng. Cakra mahkota bumi pada weton ini bekerja sebagai gerbang penerimaan ilmu. Banyak pemilik Sabtu Kliwon yang menyerap pengetahuan batin tanpa proses belajar yang tampak. Pemahaman datang melalui pengalaman hidup, perenungan, dan kepekaan rasa. Ilmu seperti mengalir sendiri, seakan tanah membuka rahasianya kepada jiwa yang sabar. Inilah anugerah yang membuatnya matang lebih cepat
meski jalannya terasa sunyi. Khodam para wali betah mendampingi Sabtu Kliwon karena sifat pengayom yang tersembunyi. Meski wajahnya kerap terlihat keras, di dalamnya tersimpan welas asih yang luas. Ia melindungi tanpa banyak kata, membantu tanpa ingin dikenal. Energi kewalian mengenali keikhlasan semacam ini, sebab ia tidak meminta balasan. Selama niat tetap bersih, pendampingan akan terasa sebagai dorongan lembut menjaga keseimbangan. Namun ada potensi bahaya ketika emosi dibiarkan meledak. Amarah yang dipendam terlalu lama dapat menjadi panas yang mengganggu kejernihan. Saat itulah energi pendamping menjauh, memberi ruang agar pemilik weton belajar menata diri. Sabtu Kliwon perlu memahami bahwa keteguhan bukan berarti menahan segalanya, melainkan mengelola rasa agar tidak merusak wadah batin. Laku prihatin yang selaras bagi weton ini sederhana namun konsisten, menjaga puasa sunyi dari keluhan, memperbanyak sedekah tanpa pamrih, dan melatih napas hening saat emosi naik. Tirakat ini bukan untuk menunjukkan kesaktian, melainkan membersihkan lapisan batin agar segel mahkota tetap terbuka. Dengan laku yang tepat, energi akan kembali stabil dan menguat. Pada akhirnya, Sabtu Kliwon adalah pilar penyangga dalam tatanan spiritual. Ia berdiri sebagai paku bumi yang menahan guncangan, memberi rasa aman bagi sekitarnya. Ketika hidup dijalani dengan rendah hati dan disiplin laku, kekuatannya menjadi berkah, bukan beban. Disinilah peran sejati Sabtu Kliwon, kuat dalam diam, teguh dalam pengabdian. Jumat Wage dikenal sebagai Weton Handar Beni, sebuah sebutan yang mengandung makna rasa memiliki yang lahir dari tanggung jawab, bukan nafsu menguasai. Pemilik weton ini sering merasa terpanggil menjaga, merawat, dan memastikan segala sesuatu berada pada tempatnya. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena batinnya gelisah bila melihat ketimpangan. Dari sinilah lahir sifat kepemimpinan yang senyap namun mengakar kuat. Sifat dasar Jumat Wage cenderung jujur dalam niat, bersih dalam pikiran, dan ringan tangan dalam menolong. Ia tidak nyaman dengan tipu daya, apalagi manipulasi. Ketika membantu, hatinya lurus tanpa hitung-hitungan. Energi putih sangat mudah mendekat pada karakter semacam ini, karena kejujuran batin memancarkan getar yang menenangkan. Tanpa disadari, kehadirannya sering membuat suasana menjadi lebih damai. Weton ini memiliki keterkaitan kuat dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan leluhur. Banyak pemilik Jumat Wage yang menyerap pemahaman mendalam melalui bacaan, wejangan orang tua, atau pengalaman hidup yang berlapis makna. Pengetahuannya tidak berhenti di kepala, namun meresap ke dalam sikap. Ia belajar untuk mengerti, bukan sekadar mengetahui, sehingga nasihatnya terasa hidup dan membumi. Khodam para wali menyukai Jumat Wage karena wadah batinnya hening dan jarang bergejolak. Ia tidak mudah terpancing konflik, lebih memilih menepi untuk menata rasa. Dalam keheningan itu, energi kewalian menemukan ruang yang nyaman untuk bersemayam. Pendampingan terasa sebagai dorongan halus untuk tetap berada di jalur lurus, menjaga keikhlasan, dan tidak larut dalam hiruk-pikuk dunia. Ujian Jumat Wage sering datang melalui orang lain. Kebaikannya kerap dimanfaatkan, ketulusannya diuji oleh ketidakadilan. Namun justru di sanalah letak kenaikan derajatnya. Setiap kali ia memilih bersabar tanpa memendam dendam, lapisan batinnya menguat. Energi luhur tidak pergi, malah mengokohkan. Asalkan ia mampu membedakan antara ikhlas dan membiarkan diri dilukai terus-menerus. Menjaga pagar gaib menjadi penting bagi weton ini. Bukan dengan ritual rumit, melainkan dengan kesadaran batas diri. Belajar berkata cukup, menata waktu untuk menyendiri, serta memperbanyak doa dalam hening. Ketika energi tidak bocor, kepekaan tetap terjaga, dan tubuh terasa ringan. Dengan pagar batin yang utuh, Jumat Wage dapat terus memberi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Jumat Wage adalah penasihat alami. Ucapannya sering menjadi sandi sabdo, bukan karena kesaktian, melainkan karena ia berbicara dari kejernihan. Kata-katanya membawa bobot, menenangkan yang resah, dan membuka jalan bagi yang bimbang.
Jika ia terus menjaga kesucian niat, perannya akan semakin nyata menjadi penghubung antara kebijaksanaan leluhur dan kehidupan hari ini. Senin Legi menyimpan rahasia pertemuan dua arus besar, energi bumi yang hangat dan getar langit yang bening. Dari pertemuan inilah lahir daya penyembuhan alami yang mengalir lembut, tidak meledak, namun meresap perlahan. Pemilik weton ini sering membawa rasa teduh hanya dengan kehadirannya. Tanpa banyak usaha, orang di sekitarnya merasa lebih tenang, seolah beban di dada sedikit terangkat saat berada dekat dengannya. Karakter Senin Legi dikenal tenang, murah hati, dan mudah menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan. Ia luwes dalam pergaulan, mampu masuk ke banyak lingkaran tanpa kehilangan jati diri. Meski tampak lembut, prinsipnya kuat dan tidak mudah digeser. Ia tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak menjaga nilai yang diyakini. Keseimbangan inilah yang membuat langkahnya jarang menimbulkan luka. Keistimewaan utama weton ini terletak pada olah rasa. Kepekaan batinnya tinggi terhadap perubahan suasana, getar emosi, dan isyarat alam yang halus. Senin Legi sering menangkap sesuatu sebelum kata terucap, memahami sebelum penjelasan panjang diberikan. Rasa inilah yang menjadi jembatan antara logika dan intuisi. Ketika olah rasa terjaga, keputusan yang diambilnya terasa tepat meski tidak selalu mudah. Khodam para wali yang bersifat tabib atau penyembuh sangat tertarik pada wadah Senin Legi. Energi mereka menyatu karena memiliki sifat serupa, menenangkan, memulihkan, dan menata kembali yang retak. Pendampingan ini jarang terasa sebagai dorongan keras, lebih seperti bisikan lembut agar pemilik weton tetap menjaga kejernihan hati. Selama niatnya lurus, energi penyembuhan akan terus mengalir melalui dirinya. Ujian terberat Senin Legi sering datang dari perasaannya sendiri. Kepekaan tinggi membuatnya mudah tersentuh, mudah larut dalam suasana, dan kadang memikul beban emosi orang lain. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan rasa, kelelahan batin bisa muncul tanpa disadari. Disinilah pentingnya belajar memilah, mana empati yang menyembuhkan, dan mana yang justru menguras tenaga jiwa. Meditasi air menjadi laku yang selaras bagi weton ini. Menyentuh air dengan kesadaran, merendam kaki atau tangan sambil mengatur napas, lalu melepaskan beban rasa perlahan. Air membantu menyalurkan energi yang berlebih, menenangkan gelombang emosi, dan mengembalikan keseimbangan tubuh. Dengan laku sederhana namun rutin, daya penyembuhan Senin Legi akan semakin stabil dan terarah. Pada akhirnya, kekuatan Senin Legi bukan terletak pada kerasnya sikap, melainkan pada kelembutan yang konsisten. Ia menyembuhkan tanpa menggurui, menuntun tanpa memaksa. Ketika kelembutan dipelihara dengan kesadaran, weton ini menjadi saluran kasih yang hidup, membawa pemulihan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Inilah peran sejati Senin Legi dalam tatanan spiritual. Lembut namun menguatkan. Rabu Pon berada di bawah naungan lakuning rembulan, cahaya yang tidak menyilaukan, namun mampu menerangi kegelapan paling sunyi. Weton ini memancarkan kesejukan yang menenangkan, hadir seperti sinar malam yang menuntun langkah tanpa memaksa. Pemiliknya sering menjadi tempat orang lain bersandar, bukan karena banyak janji, melainkan karena auranya menghadirkan rasa aman dan keyakinan. Di dalam keteduhan itulah, kebijaksanaan tumbuh perlahan. Sifat dasar Rabu Pon dikenal sopan santun, penuh pertimbangan, dan berhati-hati dalam setiap keputusan. Ia tidak tergesa, lebih memilih menimbang dampak sebelum melangkah. Kehalusan budi ini membuatnya jarang melukai, baik dengan kata maupun sikap. Meski tampak tenang, keteguhannya tidak rapuh. Saat prinsip diuji, ia berdiri mantap, menjaga nilai dengan cara yang anggun dan berwibawa. Keistimewaan Rabu Pon terletak pada segel cakra jantung bumi yang bekerja selaras dengan rasa welas asih. Dari pusat inilah lahir ketentraman yang dirasakan orang di sekitarnya. Kehadirannya sering meredam ketegangan, menurunkan emosi, dan mengembalikan keseimbangan suasana. Tanpa disadari, ia menjadi jangkar yang menahan gelombang konflik agar tidak meluas. Khodam para wali memilih Rabu Pon karena kemampuannya menjadi juru damai. Energi kewalian menyatu dengan karakter yang mampu mendengar tanpa menghakimi dan menengahi tanpa memihak.
Dalam situasi genting, Rabu Pon cenderung menghadirkan solusi yang menyejukkan, bukan memanaskan. Selama niatnya bersih dan lisan terjaga, pendampingan akan terasa sebagai kebeningan pikiran saat keputusan penting harus diambil. Sisi mistis Rabu Pon kerap hadir melalui mimpi. Isyarat datang dalam simbol, perasaan, atau adegan yang membekas setelah terjaga. Mimpi-mimpi ini bukan ramalan kaku, melainkan petunjuk agar lebih waspada dan peka membaca keadaan. Ketika dicatat dan direnungkan dengan tenang, pesan tersebut sering membuka arah, menghindarkan dari langkah yang keliru. Menjaga lisan menjadi kunci utama bagi weton ini. Ucapannya mengandung daya yang menembus sukma, sehingga kata yang terlontar dapat menenangkan atau melukai. Kesadaran berbicara pada waktu yang tepat, dengan nada yang jujur dan lembut, menjaga aliran energi tetap jernih. Saat lisan selaras dengan hati, pengaruh Rabu Pon menjadi berkah yang menyatukan. Pada akhirnya, Rabu Pon berperan sebagai obor penerang di tengah masyarakat. Ia tidak berteriak, tidak memimpin dengan keras, namun kehadirannya memberi arah. Dalam keteduhan rembulan, ia menjaga wahyu kebahagiaan, menyalakan harapan, dan menuntun banyak hati kembali pada keseimbangan. Inilah kekuatan sejatinya, menenangkan sambil menerangi. Minggu Pahing dikenal sebagai pertemuan arus besar antara cakra dasar bumi dan cakra jantung langit. Dari pertautan ini, lahir daya hidup yang kuat, hangat, dan memancar. Pemilik weton ini sering membawa aura keberanian dan ketegasan yang terasa sejak awal perjumpaan. Seperti matahari pagi, energinya memberi dorongan untuk bergerak, membangun, dan memimpin tanpa perlu banyak penjelasan. Karakter Minggu Pahing cenderung cerdas, berpandangan luas, dan cepat membaca situasi. Ia memiliki naluri kepemimpinan yang alami, membuat orang lain mudah mengikuti arah yang ia tunjukkan. Wibawanya bukan hasil paksaan, melainkan buah dari keyakinan dan konsistensi sikap. Ketika berbicara, suaranya membawa kepastian. Ketika bertindak, langkahnya memancarkan keberanian. Weton ini disebut memiliki wadah gaib yang besar karena kapasitas energinya luas dan tahan tekanan. Ia mampu menampung tanggung jawab berat tanpa mudah runtuh. Namun besarnya wadah ini menuntut pengelolaan yang matang. Jika diarahkan dengan kesadaran, energi menjadi sumber kekuatan yang membangun. Bila dibiarkan liar, panasnya dapat menguras tubuh dan pikiran. Kodam para wali yang bersifat panglima atau pelindung tertarik pada getar Minggu Pahing yang dominan. Energi ini selaras dengan peran menjaga, menegakkan, dan melindungi. Pendampingan terasa sebagai dorongan untuk berdiri di garis depan saat dibutuhkan, namun tetap menahan diri agar tidak melampaui batas. Selama niatnya untuk kebaikan bersama, perlindungan akan menguat. Tantangan terbesar Minggu Pahing terletak pada ego dan rasa tinggi hati. Kepercayaan diri yang berlebih dapat berubah menjadi keras kepala bila tidak diimbangi kerendahan hati. Saat merasa paling benar, aliran energi menjadi tersumbat dan tubuh terasa panas. Inilah tanda untuk berhenti sejenak, menata niat, dan mengingat kembali tujuan awal perjalanan batin. Menyalurkan energi besar ini ke jalur spiritual menjadi kunci keseimbangan. Laku yang tepat adalah memperbanyak olah napas, berjalan sunyi di alam, serta mengarahkan daya kepemimpinan pada pelayanan. Dengan cara ini, panas energi berubah menjadi cahaya yang menghangatkan, bukan membakar. Tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan keputusan lebih bijaksana. Pada akhirnya, Minggu Pahing adalah benteng pertahanan terakhir. Ia berdiri sebagai penjaga yang sigap, kuat, namun sadar batas. Ketika kekuatan disertai welas asih, perannya menjadi penopang keselamatan bagi banyak orang. Inilah panggilan sejatinya, memimpin dengan kesadaran, melindungi dengan kebijaksanaan. Kelima weton yang telah dibahas bukanlah jaminan kesaktian, melainkan benih potensi yang dititipkan sejak kelahiran. Apa yang tumbuh dari benih itu sepenuhnya ditentukan oleh laku hidup pemiliknya. Sikap, pilihan, dan cara memperlakukan sesama menjadi penentu arah. Weton hanya membuka pintu kemungkinan, sedangkan langkah kaki manusialah yang menentukan apakah pintu itu membawa berkah
atau justru beban? Khodam para wali tidak menetap pada hati yang kotor oleh dendam, iri, atau keserakahan. Energi suci mengenali kejernihan dan akan menjauh ketika batin dipenuhi niat yang menyimpang. Tidak ada ritual yang mampu menipu kebersihan hati. Pendampingan hanya hadir pada jiwa yang mau membersihkan diri, mengakui salah, dan memperbaiki laku dengan kesungguhan. Disinilah kejujuran pada diri sendiri menjadi syarat utama. Dalam menjalani kehidupan modern yang penuh godaan, prinsip eling lan waspodo menjadi pegangan penting. Ingat pada asal dan tujuan hidup. Waspada terhadap dorongan ego yang halus. Kesadaran ini menjaga agar langkah tidak tergelincir meski berada di tengah hiruk pikuk dunia. Dengan ingat dan waspada, manusia mampu berjalan seimbang, tidak larut oleh pujian, tidak runtuh oleh celaan. Tirakat tidak selalu berarti laku berat yang menyiksa raga. Kesederhanaan justru sering lebih bermakna. Puasa dari ucapan yang melukai, menahan diri dari reaksi berlebihan, serta memperbanyak sedekah sesuai kemampuan. Laku-laku ini membersihkan wadah batin perlahan namun nyata. Ketika batin ringan, energi pun mengalir lebih jernih dan terarah. Tujuan utama perjalanan spiritual bukanlah mengejar kesaktian atau pengakuan. Hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui perbaikan diri. Kesadaran ini menuntun manusia untuk rendah hati, menghormati sesama, dan menjaga harmoni dengan alam. Ketika tujuan tetap lurus, potensi apapun akan menjadi sarana pengabdian, bukan alat kesombongan. Semoga para leluhur yang bijaksana senantiasa membimbing langkah kita. Semoga setiap niat baik dikuatkan, setiap kekeliruan diberi jalan perbaikan. Dalam doa yang hening, kita memohon agar diberi kejernihan hati, keteguhan sikap, dan keberanian untuk hidup selaras dengan nilai luhur. Dengan bimbingan itu, perjalanan menjadi lebih bermakna dan menenteramkan. Salam penutup kami sampaikan dengan hangat. Jika pembahasan ini memberi manfaat, silakan berbagi dan tinggalkan jejak kebijaksanaan di kolom komentar dengan menuliskan kata Rahayu. Jadikan ruang ini tempat saling mengingatkan dengan santun. Semoga keteduhan menyertai setiap langkah Anda hari ini dan seterusnya.